Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kita, gue Dion. Gue Jagat. Gue Slamet. Di channelnya Jalan-Jalan Selamat, mengupas semua tentang hotel-hotel murah yang bisa menjadikan referensi untuk kalian saat berlibur. Dan tepat di jantung kota Malang, kita menemukan satu penginapan yang sangat keren ini, yang disebut dengan Kampung Turis. Kampung Turis itu lokasinya di mana, Mas? Di dekat dengan stasiun Malang Kota Baru. Dari stasiun sih jaraknya cuman 350 meter. Kalau kita jalan kaki cukup dengan 5 menit udah sampai. Kalau untuk jalannya Jalan Patimura. Jalan Patimura sih, searching aja. Nanti alamatnya kita catat di sini. Jalan Patimura, dan itu benar. Cuman sekitar 300 meteran ya dari stasiun, dan deket banget ke alun-alun Kota Malang. Jadi emang kalau misalkan kalian nyari referensi yang benar-benar di jantung Kota Malang, tapi dengan suasana gazebo kayak gini, kalian cocok. Soalnya apa? Karena di gazebo ini kita bisa sewa dengan harga 100 ribuan. Kita dapat harga di 170-an. Terus kita tambah additional breakfast untuk 2 orang karena itu exclude ya. Habis itu kita tambah extra bed 1 dan tambah additional breakfast juga 1. Total kita jadi kena harga 300-an. kena harga 300-an ya. Murah banget sih. Murah ya, Mas ya? Murah lah, murah. Bertiga. Nah, sekarang kita mau menceritakan pengalaman kita menginapnya kayak gimana nih, Mas? Menurutmu untuk desain lobby. Untuk desain lobby, sih menurut saya sangat unik. Waktu ini hotelnya memang tingkat ya. Kalau di sini itu ternyata tingkat di luar ekspektasi saya, karena gazebo saya pikir itu vintage di bawah gitu aja. Tapi waktu cottage ya. Tapi waktu check in ternyata masih naik 4 lantai. Dengan 3 lantai kita bisa tempuh pakai lift, 1 lantainya kita naik tangga. Waktu masuk itu kita udah mulai awal masuk sih udah interiornya kayu semua sih. Mulai dari Bambu ya? kursi, yang di lobi ada kayu juga. Yang di bawah. Yang di depan. Oh, depan. Iya, lobi itu ada kursi sama meja yang di ujung. Nah, dari kursi meja makan juga kayu. Waktu kita masuk ke bilik kamar, mulai semuanya bambu semua. Full Di bambu. banget berarti ya? Iya. Desa banget. Nah, setelah itu gue mau nanya nih, Mat. Untuk kamarnya menurut lu? Kalau menurut saya kamarnya sih enak sih, kayak kita tidur di desa gitu, kayak di kampung mana gitu. Kan kita anak kota ya. Emang iya? Iya. Enggak, kita dari kota terus tidur di sini, jadi kayak berasa di desa, enak, adem. Iya, Anak banjir lu. jadi ya enak sih. Cuman kekurangannya di sini itu kita nggak ada televisi. Terus untuk amenities kita nggak dikasih sama sekali. Jadi ya bener-bener pure kamar doang. Cuman dikasih anduk doang 1. Udah. Anduk 1 orang 1. Iya, anduk satu orang satu. Jadi untuk di gazebo-nya ini, kamarnya itu ya kayak bener kata Mas Mat tadi, kita gak dikasih amenity sama sekali. Jadi ini bener-bener pure kamar gazebo dengan hanya dikasih 1 kipas, 2 bed, selimut dan handuk seperti itu. Itu gak ada AC atau apa, tapi kan emang Malang dingin ya, Mas ya. Malang juga dingin kan? Dingin banget, cukup Dingin. kipas aja udah cukup. Butuh pelukan ya. Iya. Asli dingin. Menurut lu, Mat, dari harga segitu kan nih, harga gazebo di 160-an nih, tengah kota, pusat kota Malang nih, gak ada amenities minimal mineral water lah, kayak gitu kan. Menurut lu worth it nggak? Dibilang worth it sih ya worth it sih. Cuman ya itu, cuman kekurangannya sih kita nggak dikasih amenities sama sekali. Cuman ya emang bener kalau kalian pengen cuman buat tidur, backpacker ya di sini cocok. Ya, emang enaknya ya buat gitu aja. Pelancong berarti ya otomatis kita harus bawa mineral water dari luar ya, Mas ya. Dan ini tuh view-nya juga enak banget. Jadi yang kita ambil ini view yang menghadap ke timur. Timur ya? Kalau matahari terbit dari mana? Timur kan? Barat. Timur, Jong. Gitu. Barat kiamat goblok. Barat kiamat. Dari timur. Jadi pas pagi-pagi itu langsung gitu kena cahaya matahari, langsung kena sunrise gitu. Kalau misalkan emang kita pengen kita pengen jadi anak sunrise,
enak gitu. Tapi kalau misalkan kita anak senja, aduh itu berat ya Mas ya. Silau bener ya Mas ya. Silang. Silau banget. Soalnya kan ini dari bambu ya. Pintunya juga jadi bilik-bilik gini. Bilik-bilik bambu. Jadi cahaya matahari benar-benar masuk ke dalam gitu. Dan langsung view-nya itu ke depan Kota Malang dan perbukitan. Ini Batu paling itu ya, bukan ya? Bukan ya? Gunung Arjuna ya? Perbukitan. Pokoknya View-nya gunung. Gunung Arjuna. Gunung, ke depan gunung, ke belakang gunung, di tengah-tengah Pulau Jawa. Asik. Gak diterusin. Gak diterusin, tapi benar. Nah, untuk toiletnya sendiri pun ini tuh terpisah, men. Jadi yang untuk gazebo ada sendiri, ada 4 toilet ya, 2 toilet mandi dan 2 toilet pup. Dan untuk si dormnya juga ada toilet tersendiri. Jadi gak bakal Campur. Nggak bakal nunggu lama juga. gak bakal ya auto. Kalau rame juga nunggu. Ini berhubung ya nggak terlalu rame jadi nggak nunggu enak. Jadi si gazebo-nya itu ada 3, Mas. Ya, gazebo-nya ada 3. Yang kita tahu sih ada 3. Serasa private sih. Serasa private. Asik Cuma ada bener. 3. Iya, terus di atas gitu. Nah, dan si toilet punya itu gue pun suka. Karena apa? Karena dia desainnya emang bener-bener kayak kita itu lagi Di di desa. Di alam bebas. Iya. disebut desa ya gitu, disebut desa yang deket pantai enak gitu ya. Iya. Bener. Jadi si toiletnya itu ya shower hot and cold ada gitu. Panas dingin mah aman lah pokoknya mah jos. Cuman ya kalau misalkan orang yang bener-bener butuh privacy itu mungkin agak kurang cocok karena pintunya setengah. Pintunya setengah. Jadi sih. bukan setengah sih. Bukan setengah, kalau setengah kan segini. Cuman dia dari bawah itu nggak ketutup semua, sama atasnya nggak ketutup semua. Jadi buat naruh kita baju bisa. Iya, jadi kayak misalkan kalau orang-orang usil mau ngintip kayak gitu asik sih. Asik. Asik sih. Cuman ya gimana gitu, fun gitu, seneng. Dan kita gak bakal ngantri kalau misalkan kayak buat cuci muka, gosok gigi ataupun kayak gitu, itu gampang soalnya disediain wastafel di luar, Mas. Wastafel di luar ada. Buat kita wudhu juga ada kalau kita mau sholat. Ada keran di samping wastafel. Kan di samping wastafel itu enak banget. Nah, kalau misalkan kekurangan dari gua sih si di toiletnya itu gak disediain apa ya disebutnya ya? Tempat buat sabun ya. Yang pertama gak disediain sabun sampo ya. Ya nggak ada. Termasuk amenities gak disediain sabun sampo. Kalau menurut gue sih sarannya dikasih sabun sampo aja ya. Soalnya kadang pelancong itu lupa Mas bawa peralatan mandi. Nah, terus di areanya juga kita disediakan kayak tempat nongkrong, gazebo terbuka juga itu untuk nongkrong. Tadi kita sarapan di situ juga ya. Sarapan di situ enak. Sarapan di situ juga. Sarapan. Nah, jadi untuk sarapan itu kita bukan bukan ala carte, Man. Bukan meja buffet gitu. Kita bisa pilih apa-apa enggak, tapi kita bukan prasmanan intinya. Jadi kita pilih ada beberapa menu di situ. Nah, kita pilih salah satu menunya apa? Pilih nasi goreng mie atau apa, ada capcay kayak gitulah. Capcay ada, kita juga itu sudah termasuk. Kalau kita bookingnya via online, menunya ada sendiri. Jadi kita pilih makan main course-nya 1, terus kita juga free teh atau kopi plus salad buah. Jadi kayak ala carte aja ya, Mas. Ya lakat aja sih, cuman kita nggak perlu antri, nggak langsung. Nah, untuk makanannya juga enak sih ya. Enak banget, porsinya banyak. Porsinya kuli. Enak kok tadi. Nasi goreng enak. Iya, nasi gorengnya enak, kopinya juga enak menurut gua ya. Itu tuh enak banget dimakan di gazebo restonya di situ. Jadi nongkrong gitu sambil makan, sambil liatin pemandangan sekitar gitu. Lumayan lah lantai 4 itu rupanya memberikan kita view yang nggak terhalang, ya beda sama di darat gitu, gazebo di darat gitu. Tapi kayak kita benar-benar lihat sekitar itu asik gitu, kayak gitu. Dan suasananya juga benar-benar menyenangkan menurut gua. Nah, kalau misalkan kalian main rame-rame ya, pengen mengadakan games ringan-ringan atau sekedar pemanasan senam atau apa, di sini juga ada areanya ya, Mat. Ada. Gede kayak main bola juga bisa itu. Legajud bisa ya. Jadi ya menurut gua sih dengan harga 100 ribuan terus ditambah additional breakfast di harga 30-an dan kita nambah ini nih extra bed, ya total dengan harga 344.000 dapat satu penginapan yang berbentuk gazebo bambu-bambu wudi-wudi di tengah kota, pusat kota Malang. Worth it banget. Kalau menurut gua, kalau misalkan diberi nilai
1 sampai 5 gua ngasih 5 deh. 5. Gue 4,5, 4,5. Gua 5. Gua 6 aja lah. 1 sampai 5 Bambang. Oh 5. Kata sampai 10. Enggak 1 sampai 5. Oh sampai 5 gua 4. Oh, 4. Ngasih 4, 1 kemana? Satu ya itu kita nggak dikasih amenities mineral water lah, mineral water minimal. Nah, enggak, dia itu keberatannya karena apa? Karena extra bednya itu harganya 100.000 men. Harusnya ya kalau misalkan harga kamar 100, ini kan harga gazebo 160-an untuk 2 orang. Oke lah kita bagi 2 di harga 80-an. Jadi kalau misalkan extra bed nambah 100.000 harusnya udah include untuk breakfast. Ini enggak. Jadi 100.000 ya extra bed doang. Nggak Dan feeling good ya. breakfastnya ada breakfastnya lagajun jadinya. Jadilah gajut. Nggak jadi feeling good. Oh dia jadi lagi dia keberatan banget men. Tapi kalau misalkan kalian kesini berdua ya, menurut gua cocok untuk di gazebo ya mas ya. Cocok banget. Tapi kalau misalkan kalian rame-rame 3 orang, 4 orang, 5 orang di dom. Ya benar di domitar. Apa namanya? Dom. Iya gak bisa ngomongnya. Dormitory. Dormitory. Apa sih? Dormitory kan? Enggak bukan. Apa tuh Bang? Gak tahu gua. Goblok. Oke, segitu aja dari kita. Coba dong kasih referensi lagi penginapan-penginapan yang harganya tolong agak lebih dari 300.000. Dia unik, menarik, nyentrik dan cocok banget untuk misalkan staycation dan apa ya? Gak terlalu populer ya. Nggak terlalu populer, jadi yang belum banyak orang tahu kita review. Kalau yang biarkan pengalaman kita juga luas kan, jadinya kita nggak tahu kita jadi tahu. Pure stay experiment jadi kayak Islam. Stay experience kita tentang hotel kampung turis. Hotel, bukan hotel. Begitulah tentang kelebihan dan kekurangannya di hostel kampung turis. Kita gak mengada-ngada, kita gak menjelek-jelekan atau kita gak ngebagus-baguskan karena pure ini kita beli. Jadi segitu aja dari kita. Gua Dion. Gue Jagat. Kita Belum. gini dengan siapa Lagajun. Selamat. Selamat undur diri, sampai ketemu di review-review selanjutnya. Jangan lupa di subscribe, gue ingetin lagi ya. Jangan lupa di komen, bantu channel kita untuk berkembang karena ini channel baru dan kita juga masih ingin memberikan pengalaman-pengalaman kita lebih banyak lagi untuk kalian. Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.